balik lagi sama saya. Nah, kali ini kita akan masuk ke sebab yang kedua di analisis komparatif. Kita akan mulai menganalisis dari segi neraca keuangan atau income statement. Nah, kalau kita ngomongin tentang komparatif, itu kan ada banyak hal yang dapat mengakibatkan perubahan dari jumlah neraca itu. Dari segi aktivanya, dari segi pasifanya. Nah, di sini ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan adanya perubahan. Yang pertama, dari segi neraca itu berubah karena adanya laba bersih dan pembagian dividen. Itu kalau misalnya berubah, berarti berubah juga. Karena apa? Berkaitan dengan modal yang didapatkan oleh perusahaan atau modal internalnya. Misalnya gini, dari segi laba bersihnya yang awalnya sekitar 3.000 terus berubah jadi 2.000, otomatis kan perubahan dari modal internalnya, dari modal yang laba yang ditahan. Nah, itu juga akan mempengaruhi terkait dengan neraca itu sendiri. Yang kedua, adanya penarikan atau pelunasan utang jangka panjang. Nah, seperti kita tahu kalau ngomongin utang berkaitan dengan pendanaan eksternal atau kewajiban itu. Nah, ketika nanti ada misalnya hutang dalam jangka waktu yang tertentu sudah dilunaskan, otomatis kan akan berkurang juga nih jumlah utangnya. Ketika jumlah utang berkurang, komposisi dari struktur modalnya kan juga akan berubah. Otomatis neraca juga ikut berubah. Yang ketiga, kita ada di penerbitan dan penarikan kembali saham yang terkait dengan modal saham atau modal internal. Nah, kalau misalnya menerbitkan saham kan otomatis kita akan menjual kepada investor, kita menjual kepada publik terkait dengan saham-saham yang kita punya. Nah, selain itu setelah kita terbitkan otomatis kita mendapatkan dana. Nah, dana inilah yang digunakan sebagai modal internal dari perusahaan. Nah, dari sini semakin banyak saham yang dikeluarkan ke publik atau yang dibeli oleh investor, otomatis modal yang dari internal akan semakin besar juga. Berarti kalau misalnya modalnya berubah, kepemilikannya juga berubah, neracanya juga ikut berubah. Nah, dan yang keempat ada perubahan modal kerja terkait dengan berapa modal internalnya berapa, terus dari segi utangnya berapa, habis itu dari mungkin aktivanya gimana, pasifanya gimana, itu juga akan mengalami perubahan. Dan yang terakhir ada perubahan bentuk aktiva, dari misalnya komposisi aktiva lancar sama aktiva tidak lancarnya, atau aktiva tetap dan tidak tetapnya itu berubah, otomatis neraca pun akan ikut berubah. Makanya ketika neraca berubah, otomatis ketika melakukan komparatif itu juga pasti akan berubah. Nah, hal-hal inilah yang harus diperhatikan ketika melakukan analisis komparatif. Nah, di sini saya ada ambil contoh nih. Ambil analisis komparatif neraca, kita bagian di aktiva dulu deh. Kita ngomongin terkait ada kas, piutang dagang, persediaan, tanah, gedung, akumulasi depresiasi gedung, ada mesin, akumulasi depresiasi mesin, hingga total aktiva. Nah, ini kita buat secara keseluruhan aja seperti apa. Datanya masih sama di tahun 2023 dan tahun 2022. Di situ ada perubahan nilai absolut, ada perubahan nilai relatif, ada rasio dan prosentase. Nah, prosentase tetap sama juga, ada di tahun 2022 dan di tahun 2023. Nah, dari sini apa yang bisa kita analisis? Kita lihat nih, oh ada perubahan nih dari segi kas berubah, dari segi piutang dagang berubah, dari segi mungkin dari aktiva tetapnya tanah, gedung berubah juga nih. Oke, cuman gedung nih yang tetap. Nah, kita lihat dari sini. Lalu analisis apa yang bisa kita lakukan? Nah, analisis yang bisa kita lakukan ada banyak. Cuman sebelum sampai di analisis, di sini kita lihat dari segi utangnya dulu atau dari kewajiban. Ada utang lancar, utang jangka panjang, modal saham, agio saham, laba ditahan, total utang dan modal. Sama juga. Intinya, ingat konsep neraca itu antara aktiva dan pasiva itu harus seimbang. Berarti teman-teman nanti kalau ketika melakukan analisis, pastikan dulu seimbang atau enggak. Kalau enggak seimbang, berarti ada yang salah dengan laporan keuangan kalian, neraca kalian. Nah, dari sini udah ada nih perbandingannya seperti apa, perubahannya seperti apa, kita ketemu di interpretasinya. Nah, interpretasi yang pertama yang bisa dilakukan adalah pada tahun 2022, aktiva perusahaan mengalami peningkatan sebesar 25%. Apakah iya? Kita balik lagi. Oh, peningkatan 25% nih. Dari tahun ini ya. Dari tahun 2023 35.000, tahun 2022 adalah 28.000, berarti ada peningkatan 25%. Nah, dari situ ada peningkatan 25% yang rasionya adalah menjadi 1,25. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa adanya peningkatan yang disebabkan oleh adanya kenaikan
baik aktiva lancar maupun aktiva tentak. Hal ini mengindikasikan bahwa tahun 2023 perusahaan melakukan peluasan usaha karena meningkatkan aktiva lancarnya untuk mendukung peningkatan penjualan. Apakah iya? Kita balik lagi. Dari segi kas dan dari segi aktiva tetap dan aktiva lancarnya, dari sini kita lihat memang ada beberapa item yang mengalami penurunan. Ada juga yang mengalami, tapi secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa dari 2022 ke 2023 mengalami peningkatan. Nah, selanjutnya di tahun 2023 khususnya hutang jangka panjang dan modal perusahaan mengalami peningkatan sejumlah sama, yaitu 25%. Nih sama perubahannya. Hal ini disebabkan karena perusahaan terus mendanai kegiatan perusahaan usaha. Nah, jadi ketika kita ngomongin di bagian aktivanya tadi kan bahwa meningkat dari 22 ke 23 ini artinya 22 itu tadi 28.000, di 2023 ada 35.000, itu meningkat sebesar 25%. Nah, di sini mengindikasikan bahwanya ada perluasan usaha. Berarti perluasan usaha ini untuk mendukung supaya penjualannya makin luas. Tapi kalau misalnya perluasan usaha tidak ada dananya juga susah. Nah, bisa dilihat dari sini bahwa bisa dikatakan relevan dengan jumlah kewajiban sama modalnya. Karena apa? Di tahun 2023 ternyata di bagian pasifanya juga mengalami peningkatan 25%. Artinya, dana yang digunakan di 25% ini dari utang atau dari modal sendirinya 25% ini digunakan untuk perluasan usaha. Jadi antara interpretasi di pasifa sama interpretasi di aktiva ini nyambung. Gitu. Nah, dari sini menggambarkan bahwa mungkin perluasan usaha yang dilakukan oleh perusahaan itu dananya berasal dari utang dan dari modal sendiri. Gitu. Oke, sampai di sini subbab kali ini, kita akan lanjut ke subbab berikutnya. Terima kasih.